Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Beatrix Yonuit. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, kelas 2020A, program studi keperawatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekologi, lingkungan, populasi, dan komunitas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ekologi. Ekologi berarti rumah atau tempat untuk hidup. Ekologi adalah pengkajian organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik organisme-organisme terhadap lingkungannya. Menurut Syarjani, Rafiq Ahmad, dan Rozi Munir tahun 1987, ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya. Kemudian, ekologi sering diartikan sebagai kajian interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup atau organisme adalah kelompok biotik yang nyata dilihat dan dikenal perwujudannya sebagai individu, populasi, atau komunitas, baik berbagai jenis, berbeda maupun jenis organisme yang sama di tingkat organisasi individu ataupun populasi. Pada dasarnya, ekologi adalah ilmu yang mempertanyakan, menyelidiki, memahami. Pertama, bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan. Kemudian, ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah penggabungan ekologi yang dilandasi dengan tatanan alam. Kemudian merupakan ilmu pengetahuan murni yang mengatur sikap serta perilaku manusia dan dapat bersifat lintas disiplin sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Kemudian ilmu lingkungan mempelajari tempat dan peranan manusia di antara makhluk hidup dan komponen kehidupan lainnya. Dalam hal ini, ilmu lingkungan dapat dikatakan sebagai ekologi terapan, yaitu menerapkan berbagai prinsip dan ketentuan ekologi itu dalam kehidupan manusia. Kemudian, konsep dasar ilmu lingkungan. Lingkungan bumi yang terdiri dari komponen fisik, materi siklus berkesinambungan dalam tataran ekosistem, daya dukung lingkungan hidup, keunikan kapasitas intelektual manusia yang dapat menghasilkan moral dan perilaku lingkungan yang bertanggung jawab. Kemudian populasi. Populasi merupakan kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu. Contohnya populasi manusia, populasi badak, dan populasi komodo. Ukuran populasi berubah sepanjang waktu. Perubahan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus perubahan jumlah dibagi waktu kecepatan perubahan dalam populasi. Beberapa faktor penyebab dari alam, misalnya bencana alam, kebakaran, serangan penyakit, atau dari manusia. Kemudian, populasi mempunyai karakteristik yang khas untuk kelompoknya yang tidak dimiliki oleh masing-masing individu atau anggotanya, diantaranya kepadatan, laju kelahiran, laju kematian, penyebaran umur, dan bentuk pertumbuhan. Baik, yang terakhir adalah komunitas. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem, namun satu jenjang di atas populasi. Posisi itu menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tingkat populasi akan mempengaruhi konsep-konsep komunitas, dan pada gilirannya kaidah-kaidah komunitas harus dipertimbangkan dalam memahami konsep-konsep ekosistem. Macam-macam komunitas. Pertama, komunitas akuatik. Komunitas ini dapatnya di laut, danau, sungai, parit, dan kolam. Kedua, komunitas terestrial. Sekelompok organisme yang terdapat di pekarangan, padang rumput, padang pasir, halaman kantor, halaman sekolah, kebun raya, dan sebagainya. Kemudian, menurut Zohar Aini,
tahun 2003. Ringkasannya, pemberian nama komunitas berdasarkan yang pertama, bentuk atau struktur utama atau jenis dominan, bentuk-bentuk hidup atau indikator lainnya seperti hutan pinus, hutan agatis, hutan jati, atau hutan dipecortaceae. Yang kedua, berdasarkan habitat fisik dari komunitas, seperti komunitas hamparan lumpur, komunitas pantai, pantai pasir, komunitas lautan, dan sebagainya. Terima kasih.